Shalom Aleichem Bisem Yesua HaMashiach. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, judulnya begini, mudahnya menyampaikan jangan Paskah. Mudahnya jelaskan jangan Paskah. Untuk menjelaskan jangan memperingati Paskah itu mudah sekali. Aku mau nanya, yang memperingati kemerdekaan 17 Agustus itu orang mana? Ya harus orang Indonesia. Dulu kita tahu bagaimana pahlawan-pahlawan kita berperang, berperang mengusir penjajah, lalu merdeka 17 Agustus. Jadi yang merayakan kemerdekaan 17 Agustus siapa? Harus orang Indonesia. Yang merayakan Independence Day-nya orang di Amerika siapa? Ya harus orang Amerika. Yang merayakan Paskah siapa? Harus orang Yahudi. Yahudi itu kan tahu, dulu kita nyembelih kurban, nyembelih kambing, terus darahnya dioles-olesin di ambang pintu, dipercik-percik, lalu malam-malam semua orang Mesir, anak sulung, termasuk anak sulung binatang juga mati semua. Kecuali kita yang ambang pintunya diolesin pakai darah anak domba. Makanya disebut Passover atau Pesah atau dilewati. Jadi yang boleh merayakan Paskah siapa? Ya hanya orang Yahudi, sama dengan yang boleh merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan siapa? Orang Indonesia. Ya. Untuk merayakan itu Anda harus warga negara orang Indonesia. Bisa saja sih Anda ada di Amerika, kedutaan Amerika merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kan Anda orang Indonesia yang sedang di Amerika. Boleh kayak gitu? Boleh. Ya, kalau Anda bukan warga negara Indonesia ya tidak merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau Anda bukan orang Yahudi ya tidak merayakan Paskah. Sederhana ya, mudah menjelaskannya ya. Betul. Paskah itu 7 hari ya. Hari pertama itu nyembelih domba. Domba disembelih, makan besar-besaran ya, makan pokoknya domba satu itu kurang lebih untuk anggap sajalah 10 sampai 15 orang ya. Domba satu. Di kisah Yesus di dalam Lukas pasal 22 mulai dari ayat berapa ayat 7 begitu ya, 5 6 7 gitu. Murid Yesus berapa? 12 ya. Yudas sudah mengkhianati belum ya? Belum. Yudas belum mengkhianati, masih ikut makan Paskah. Tambah Yesus 1:13. Mungkin ada orang lain juga ya, mungkin ada orang lain. Anggaplah 10 sampai 15 orang satu kambing. Satu kambing domba dimakan 15 orang kan cukup makan besar itu ya. Itu Paskah hari pertama itu kayak gitu. Hari kedua sama hari ketiga dipakai untuk menceritakan kisah Paskah. Ini kalau Paskah Yahudi ya. Oh dulu nenek moyang kita itu begitu motong domba, darahnya dioles di ambang. Lalu hari ketiga, keempat, kelima yaitu untuk yang lain biasanya nanti diakhiri hari ketujuh makan-makan. Makan-makan biasa tapi nggak potong kambing lagi. Nah Yesus disalib masuk di dalam era 7 hari Paskah ini. Yesus makan Paskah hari pertama di Lukas 22, lalu malamnya ditangkap ngomong sama Petrus. Terus Petrus sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Berarti subuh-subuh sudah dibawa-bawa ke mahkamah agama. Berarti ditangkapnya ya malam lah, mungkin jam-jam 11 begitu ya, 11 malam. Bawa ya. Lalu terus sidang maraton dibawa ke Pontius Pilatus, bawa ke Herodes, balik lagi Pontius Pilatus. Sore hari pada hari kedua Paskah. Sore harinya jam 3-an disalib. Mulai dari jam 12 lalu jam 3 disalibnya, lalu terus nanti diturunkan mayatnya sudah gelap. Ya. Terus sampai nanti hari Kamis, itu hari Rabu disalib Yesus. Kemudian hari Kamis adalah Sabat besar di dalam Yohanes 19 ayat 31. Lalu hari Jumat para perempuan membeli rempah-rempah dan minyak ya toh. Markus 16 ayat 1 langsung ke kubur Yesus meminyaki Yesus ya toh. Sabtunya Sabat biasa, nggak bisa kemana-mana, mungkin malam-malam giling rempah-rempah. Minggunya mau buat ngerempahin Yesus, tapi ternyata Yesusnya sudah bangkit.
Jadi Yesus dikubur itu, masukin liang kubur itu Rabu malam, tapi bikin pintu dulu itu kan mau menjelang Sabat besar ya. Bikin pintu lalu Kamis dini hari lah. Kita hitung Kamis siang, Kamis malam, Jumat siang, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam. Memenuhi Matius 12 ayat 40, 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Maka Yesus dipastikan bangkitnya Sabtu malam. Ya. Betapa mudahnya jelaskan jangan rayakan Paskah ya. Sebab kalau kita rayakan Paskah artinya itu sebenarnya hanya orang Yahudi. Sekali lagi, yang boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus harus orang Indonesia, harus warga negara Indonesia. Yang boleh merayakan Independence Day-nya orang Amerika harus warga negara Amerika. Yang boleh merayakan Paskah harus orang Yahudi, orang Israel. Bahwa Yesus mati disalib pada saat 7 hari Paskah itu yes, tetapi Yesus disalib bukan artinya Paskah, bukan ya. Clear sampai sini ya. Jadi orang Kristen tidak boleh merayakan Paskah ya. Mudah jelasin Kristen jangan rayakan Paskah, mudah ya. Tapi kalau Anda tetap ngotot, kalau Anda tetap merayakan Paskah, pertama Anda bukan Yahudi ya. Sama tuh. Yang merayakan 17 Agustus ya orang Indonesia. Kalau Anda bukan orang Indonesia, ya enggak dong ya. Anda kan bukan orang Yahudi, kok merayakan Paskah? Pertama salahnya di situ. Kedua, maka Anda menyangkal Ibrani 9 ayat 28. Yesus mati satu kali berkorban untuk selamanya, lalu menganugerahkan keselamatan. Loh, kalau kamu mau merayakan Paskah, kan tiap tahun kamu nyembelih domba. Kami tidak menyembelih domba apalagi nggak nyembelih domba ngaku merayakan Paskah. Kan Paskahnya Kristen, Pak. Mana ada Paskah Kristen? Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat baca saja ya 24, 25, 26 sampai 30 mau merayakan penyaliban itu dengan cara perjamuan kudus, bukan cara Paskah. Ngerti? Jadi kita umat Kristen mau merayakan penyaliban Yesus, caranya perjamuan kudus, bukan merayakan Paskah. Ya, Paskah itu orang Yahudi. Ya, clear sampai sini. Dosa nggak Pak kalau kita merayakan Paskah? Ya dosa. Kalau kamu merayakan Paskah artinya kamu menyangkal Yesus disalib. Makanya doamu darah Yesus melulu tuh. Darah Yesus sembuhkan kita. Nanti sebentar lagi hilang nih doa darah Yesus. Ketika HTD Henry Tandianta kira-kira menggelorakan jangan lagi sebut-sebut darah Yesus itu hampir setahun inilah. Nanti udah hilang, orang nggak ada yang doa darah Yesus. Benar, Yesus sekarang tidak berdarah-darah. Lalu kelompok Wanes yang suka mengatakan tangan Yesus bolong itu sebentar lagi juga hilang. Ya, udah nggak ada lagi ya. Saya gelorakan kan ya, setahun lah, sama lah. Darah Yesus, bilur Yesus, darah Yesus itu terjadi pada saat Yesus disalib. Untuk apa? Untuk ngelawan atau untuk menebus kuasa dosa di dalam Roma 3 ayat 9. Manusia itu di bawah kuasa dosa, kuasa iblis, lalu dikalahkan iblis itu. Ya, hei maut di mana sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55-56. Ya, jadi very clear, ya. Ya, kalau kamu merayakan Paskah, kamu pertama bukan orang Yahudi, kedua kamu berdosa karena menyangkal Yesus disalib. Kalau Yesus disalib itu sekali doang, sekali penumpahan darah untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 28. Ya. Para pendeta, para romo yang masih merayakan Paskah tak kasih tahu kamu menyesatkan umat dan itu dosa. Wahyu 18 ayat 4 atau 5 ya. Dosamu sudah menjulang menumpuk sampai ke langit ya. Dan Allah tidak mengampuni dosamu. Ini Henry Tandianta menyatakan kebenaran, berulang-ulang saya nyatakan kebenaran, termasuk si otaknya somplak Saifuddin Ibrahim itu yang masih renungan Paskah, otakmu somplak Saifuddin Ibrahim ya. Yang boleh merayakan Paskah hanya orang Yahudi. Paul Young yang juga bikin renungan Paskah, otakmu somplak ya. Tidak boleh orang Kristen merayakan Paskah. Kalau Anda merayakan Paskah, berarti Anda menolak atau menyangkal karya penebusan Yesus yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya.
Kalau kamu rayain Paskah nyembelih domba lagi toh, ya nyembelih domba lagi, Yesus berdarah-darah toh, makanya doamu masih darah Yesus, bilur Yesus sembuhkan. Pret, kamu menghujat tahu nggak kayak gitu. Yesus itu sekarang tidak berdarah-darah, rambutnya tidak gondrong, tangannya tidak bolong, tidak berbilur-bilur. Ya, Yohanes ya disponsori oleh siapa itu? Siapa tuh yang kayak cewek itu, laki-laki yang kayak cewek itu. Ya, yang mengatakan Yesus rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, itu sama, masih berdarah-darah, masih berbilur-bilur. Kamu menghujat dan kamu menyangkal Yesus yang satu kali ya berkorban. Yesus itu Allah sekarang di surga nggak berdarah-darah, cetek banget ya toh. Saifuddin Ibrahim, otakmu koplak, cetek banget pengetahuanmu. Satu lagi itu siapa tuh? Pengepul segala rupa yang bisanya cuma maki-maki doang. Ya, ya, kamu masih merayakan Paskah. Nah, cetek banget pengetahuanmu. Yesus itu sekarang Allah di surga. Ya, sebagai satu-satunya Allah ya. Kalau Anda salah memposisikan Yesus, Yesus yang Allah kamu posisikan masih berdarah-darah, masih berbilur-bilur, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, sujud kepada Bapa iblismu. Berarti Yesus itu kamu posisikan bukan Tuhan, tapi hantu. Hantu yang sujud pada Bapa iblismu. Lalu roh yang mengelilingi kamu ya roh setan. Ya, siapa bisa bantah? Clear ya, mudah, begitu mudah jelaskan, jangan rayakan Paskah. Ya, rayakanlah dengan perjamuan kudus, sudah ditulis itu di dalam 1 Korintus 11 ya, ayat 24-25 ya. Jika makan roti, minum ini adalah memberitakan kematian Tuhan atau mengingat akan aku. Ya, mengingat akan Yesus disalib itu bukan Paskah. Dari mana kamu punya hak merayakan Paskah? Yahudi bukan. Ya, sama dengan orang Indonesia, hanya orang Indonesia yang merayakan proklamasi 17 Agustus meskipun orang Indonesia ini ada di Filipina, di kedutaan Filipina, diaspora di mana, selama dia masih aku orang Indonesia masih merayakan 17 Agustus. Demikian pula Paskah itu hanya dirayakan oleh harus orang Yahudi. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian TMPS. Haleluya, amin.